Dan saudara, survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran pada 100 hari pertama di sektor kesejahteraan sosial mencapai 83,7%. Namun, sejumlah masyarakat memberi catatan soal masih belum meratanya bantuan dari pemerintah. Selengkapnya berikut liputan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Veriska Immanuel. Kesejahteraan masyarakat akan selalu menjadi PR bagi siapapun presidennya. Di semua masa pemerintahan akan selalu menjadi PR besar karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh lebih dari 200 juta masyarakat. Ada banyak indikatornya, mulai dari akses pendidikan, kesehatan masyarakat, pendapatan, lapangan pekerjaan, penghidupan yang layak, hingga akses terhadap air bersih. Kalau dari hasil survei Litbang Kompas di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, untuk kinerja pemerintah di sektor kesejahteraan masyarakat mendapatkan poin 83,7%. Indikatornya juga ada banyak, tapi apa yang sebenarnya menjadi harapan dari masyarakat? Saat ini saya ada di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Titik saat ini saya melaporkan menjadi salah satu titik yang kerap banjir karena posisinya tepat berada di samping Kali Ciliwung. Sehingga apabila debit air meningkat, banjir akan langsung meluap hingga ke pemukiman padat penduduk ini. Saya mau mengajak Anda, saudara, untuk langsung menanyakan apa yang menjadi harapan masyarakat di pemerintahan Prabowo Gibran yang baru menginjak 100 hari kerja ini. Pak Saep ya, Pak Saep, apa kabar? Cindy, Kompas TV. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah. Pak Saep, ini kan Prabowo Gibran mau menginjak 100 hari kerja. Nah, kalau dari kesejahteraan sebenarnya Pak, sudah ada yang terasa beda belum Pak dari pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Jokowi kemarin beberapa bulan lalu? Ya kalau perbedaan sih udah ada dikit-dikit. Saya model kasur selimut dapat kemarin. Kalau soal kesejahteraan kan juga salah satunya ada peningkatan pendapatan Pak. Kalau Bapak merasakan ada peningkatan pendapatan nggak Pak? Sudah ada belum? Kalau peningkatan pendapatan belum. Belum ngerasa ya Pak ya? Belum. Bapak kalau boleh tahu pendapatan Bapak biasanya per bulan sekitar angka berapa Pak? Kalau saya sih soalnya di pasar sih ngurut kadang-kadang ada. Kalau sekarang ini yang ngurut aja nggak ada. Oh gitu. Iya. Iya ke pasar nyari 2.000 susah. Oh gitu Pak. Kalau soal kesehatan, Bapak punya BPJS Pak? Punya. Berbayar nggak BPJS Bapak? Nggak bayar. Untuk masih bisa dipakai Pak sampai sekarang? Masih bisa? Masih bisa. Gampang nggak Pak makainya? Ya gampang kalau BPJS mah. Cuma rumah sakit gede mah bayar lah. Oh tetap bayar. Bapak, harapannya Pak soal kesejahteraan Bapak dan keluarga di tahun 2025 di pemerintahan baru apa Pak? Iya, harapannya ya supaya bener lah kalau bantuan dari pemerintah ya mestinya nyampe ke rakyat. Oke. Berarti nyampe ke semua yang benar-benar butuh ya Pak ya? Mendingan langsung dah kayak abri-abri itu bagi beras ini rata, nyampe ke sini dianterin ke rumah. Kalau di sini mah nyampe ke RT mah kadang-kadang nyangkut. Oh gitu. Saya mau ajak Anda juga, saudara, untuk kita juga tanyakan lagi apa yang menjadi harapannya. Kalau tadi Pak Saep kan bilang yang jadi harapan atau jadi PR besar artinya dari pemerintah adalah bagaimana kalau bantuan-bantuan itu bisa diserahkan secara langsung kepada para penerimanya. Ibu, apa kabar? Cindy, Kompas TV. Ibu, saya izin minta waktunya boleh ya Bu ya? Ini Ibu rumahnya? Oh, di atas. Kalau untuk lapangan pekerjaan Bu, mungkin yang Ibu, keluarga atau masyarakat sini mungkin sempat dikeluhkan, gampang nggak sih nyari kerja sekarang? Kalau sekarang kayaknya susah deh Mbak. Iya, sekarang masih susah gitu. Kayak di pasar biasanya gampang ya, kerja-kerja di pasar itu sekarang nggak sulit dia. Gitu. Makanya banyak yang nganggur. Kalau untuk pendidikan Ibu, untuk keluarga dapat kartu Indonesia Pintar? Di sini ada ponakan dapat. Ada apa semua? Berarti nggak bayar? Ada yang belum. Jadi nggak bayar dia. Gitu. Kalau BPJS Ibu juga punya? BPJS punya. Untuk pakai BPJS sulit nggak Bu? Ya kalau dia terkadang kalau melewati batas suka di stop sih sama pihak yang ini gitu, kedokteran gitu. BPJS Ibu berbayar nggak? Enggak. Oh, nggak bayar. Yang gratis ya. Okay. Kalau yang jadi harapan apa Bu untuk terkait kesejahteraan masyarakat di pemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang? Kalau saya mah pengennya yang
membantu yang datang, yang bersangkutan sama yang membantu itu berhadapan gitu. Pengennya gitu. Jadi kita nggak salah sangka gitu kan. Oke. Ibu Lia Anita, terima kasih ya Bu ya. Sudah menyempatkan waktu, terima kasih. Dari 2 orang yang tadi kami wawancara, PR kurang lebih sama. Distribusi bantuan tepat sasaran dan juga merata, itu yang jadi PR besar. Artinya juga untuk pemerintah, bila memang kesejahteraan rakyat ini menjadi prioritas, maka itu yang akan ditagih juga janji-janji oleh masyarakat. Sini Permadi, Fariska Emanuel, Kompas TV Jakarta.